apa itu? Isim apa semar sama bulu macan, Pak. Weh, semar sama bulu macan. Bulu kujang. Bulu Kujang. Bulu menjangan. bulu kijang, Iya. bukan kujang, Pak. Kijang. Dapat dari mana itu? Dari guru, Pak. Punya Ya, gurunya di mana? Di Cirebon, Pak. Oh, di Cirebon. Ya. Dikasih bulu macan. Bukan, bulu kujang. Bulu kujang sama semar. Semar mesem ya? Iya. Yang dari keris itu? Iya. Wah, mana coba lihat. Wah, ada isimnya. Yang penting isimnya ini. Waduh. Karena orang tua petani kita harus percaya. Oh iya, itu hak bapak. Ini, Pak. Pelaku penyiraman KDM di Cipitung bawa jimat, bawa isim-isim, ya. Ini sempat mencurigakan ya. Dan dicurigai ini adalah orang suruhan dan bahkan ya mungkin ini berkaitan dengan magic. Dan ternyata beliau meminta maaf ke rumah ke KDM sendiri. Dan lagi-lagi di sana dia menjelaskan isim-isimnya dan jenis apa dan untuk apa isim-isim tersebut atau jimat. Dan ternyata selain beliau membawa isim dia, ya memang tujuannya adalah meminta maaf ke KDM. Dan ternyata KDM ya dengan berbaik hati dan legowo meminta perminta maafannya itu dimaafkan, diterima, dan tanya itu beliau juga ya si pelaku diberi hadiah oleh KDM. Dan seperti apa suasana ketika si penyiram air ke KDM itu meminta maaf di rumah KDM. Berikut videonya. Jangan lupa like, komen. Ibu, Siap. namanya siapa? Darkiman, Pak. Orang Jawa? Orang Betawi, Pak. Oh, Betawi. Orang Betawi. Soalnya biasanya Darkiman itu orang Jawa, Darkiman. Kerjaannya apa? Sebagai tukang, Pak. Tukang apa? Bangunan, Pak. Di mana kerjanya? Di RBS, Pak. RBS. Iya. RBS itu apa? RBS itu Legong Bangun Setia 2. RBS. Di dekat Bawa perumahan. dekat desa Sarimukti. Oh, perumahan. Di Perapatan. Bekasi itu kayaknya perumahannya udah over, Bu ya. Akhirnya pendatangnya kan banyak banget. Luar biasa, Pak. Luar biasa, pendatangnya banyak banget, perumahannya over. Luas wilayahnya makin kekepung. Iya. Sampahnya nggak ada yang ngurus, rumput nggak ada yang babat, sungai habis. Masih pertanian daerah. Ada pertanian, Pak, hampir 300 Hektar. Perumahannya ada berapa? Baru 3 Mas. Baru 3. Bupati sekarang kan rajin banget Iya. pembersihannya. Oh, Bapak punya istri? Punya, Pak. Anak punya? Punya. Sekolah? Enggak. Kenapa? Sekolah. Iya, sekolah. Sekolah di mana anaknya? Di Cirebon, Pak. Di? Cirebon. Oh, jauh di Cirebon. Pesantren. Pesantren? Bukan, Pak. Ikut sama siapa anaknya? Jadi saya sempat nggak bener dulu, Pak. Maksudnya? Saya nggak bener sama istri gitu, Pak. Oh. Jadi pisah sama istri, anaknya di istri. Ikut istri. Oh, istrinya sama Cirebon? Iya, Oh, pisah. udah pisah. Punya anak, anaknya dibawa sama istri. Iya, Kenapa Bapak bilang sempat nggak bener, gimana maksudnya? sempat ada cerita gitu, Pak. Jadi kalau ribut sama saya soal istri, anak jadi buat sasaran dicubit Sama ibu Bapak? sama ibu. Terus? Kali itu saya emang anak itu jujur aja boleh minta dari Maha Kuasa. Sampai mati pun, sampai dimanapun aku lakukan, apapun yang terjadi. Artinya takut sama ibunya, kok ikut sama ibunya? Iya, tapi saya sayang sama ibunya. Oh. Gitu, nggak mau. Jadi Udah. Bapak Jadi cerai sama istri orang Cirebon, Cirebon selesai. tapi anaknya ikut sama ibunya. Ibunya Berarti anaknya lebih dekat sama ibunya dong? lebih dekat sama ibunya, tapi lebih sayang sama saya. Oh, lebih dekat sama ibunya, lebih sayang sama Bapak. Iya. Gitu. Bapak masih biayain anaknya? Biayain, Pak. Oh, Sampai dimanapun tetap, karena mati saya hanya untuk dia. Oh. Jadi awal Sayang buat banget saya sama anak perempuan anaknya? perempuan, Pak. Iya, dia juga, saya lagi sakit juga, mama katanya nggak usah kirim. Ya, Nai juga udah ada jualan sedikit-sedikit. Udah gede anaknya? Anak baru kelas 5, Pak. SD. SD. Bapaknya udah nikah lagi? Hah? Udah nikah lagi? Saya udah nikah lagi, Pak. Sama orang mana? Sama orang Cianjur, Pak. Orang Cianjur. Iya. Nah, punya anak? Enggak, Pak. Kenapa nggak punya anak? Mandul dia, Pak. Jadi Yang perempuannya? saya nikah sama ini dikarenakan saya, inisiatif saya dari kecil sampai hingga sekarang ini tujuannya siapa yang
bisa minta syariat dengan saya, bisa membantu gitu, maksudnya dengan kedua tangan saya akan saya bantu. Gitu. Jadi istri saya itu punya penyakit gula. Yang sekarang? Iya. Dia sedang sakit, saya tikain. Oh, bagus dong Bapak mencintai orang dengan sepenuh hati tanpa mandang dia. Itu batin saya dari kecil sampai sekarang ini tujuannya cuma hanya anak yatim Pak, anak yatim dan pastir jompo Pak. Ya tujuan saya nggak ada lagi masalah harta dan dunia itu saya nggak pikirin itu Pak. Kayak gitu sampai kayak saya sebelumnya minta maaf sama Bapak. Enggak, sebentar dulu. Enggak minta maaf apa? Iya, saya kemarin di kejadian di lapangan Wanasari. Iya, saya itu pas kedatangan Bapak di depan pintu. Iya, saya ini depan istri saya, ini saya pegang botol. Iya, istri saya mau begini lagi ngambilin kamera Bapak datang tuh. Kata saya, tolong. Itu anak kegencet udah sampai Yang kegencet anak siapa? anak orang Pak. Jadi saya mau bantuin nggak bisa, saya minta tolong jangan sampai itu udah payah tuh, udah payah tuh anak namanya terlalu banyak. Iya, nah terus kan itu besi kayak gini nih meletot kan, itu ada bocah kecil kayak gitu dicabut. Nah, saya minta tolong nggak di ini, jadi akhirnya saya ngadain ini aqua, buka botol gitu-gituin, Pak tolong Pak, gitu. Lah saya emang nggak tahu Bapak Gitu. ngapain. Gitu, jadi saya ya sebenarnya saya minta maaf juga itu Enggak. tindakan saya yang tidak baik karena Enggak. niat itu Pak. Enggak, saya emang nggak tahu. Saya ada yang nyiram ada enggak, saya emang nggak tahu. Jujur aja saya emang nggak tahu Pak. Saya cuman ada air, ya biasa aja gitu loh. Saya itu hidupnya nggak pernah terlalu curiga. Saya itu orangnya santai Pak. Ada air. Saya cuma tahu bahwa saya ada nyiram malah di media sosial. Itu Pak, tahu Bapak nyiram air tuh. Tahu tuh baru tadi. Saya baru bisa tidur Pak. Enggak, saya tuh baru tadi saya lihat media sosial. Kok ada orang ditanyain nyiram saya? Emang kapan nyiramnya? Gitu. Nah, yang saya tahu mah saya lewat ada air, ya udah emang air biasa kan waktu itu juga orang lagi pegang minuman, kemudian saya juga lagi pegang air waktu itu beli air. Minta tolong karena ada anak kecil. Iya, kegencet Pak. Kegencet. Karena saking banyaknya orang. Sampai sempat saya mengeluarkan air aqua itu karena besi ini udah meletot. Udah meletot. Kalau seandainya sampai orang tiada, gimana rasanya gitu. Jadi saya ya kagak ada bagian. Yang penting terpisah lah kata saya. Bagus Bapak itu. Saya kan itu saya udah kepikirin bahan segitu. Bapak kan Pak saya orang yang paling terbaik di Kabupaten Bekasi. Kan Enggak gitu. lah. Yang terbaik Kabupaten Bekasi Pak Ade Kunang. Kan gitu Bu. Kan gitu. Akhirnya saya disekep langsung. Saya pikiran saya mati hanya Allah yang tahu, biarkan aja. Oh, Tapi iya. alhamdulillah temen saya pikirin besok kayak gimana ini kan dicari sama Bapak. Aduh, pusing kepala itu terus ada. Emang Bapak kenapa pusing? Takut Pak. Ketakutan tadi Pak. Saya kan belum pernah begini Pak, biasanya. Takut kenapa? Kan Bapak nggak ngapa-ngapain. Takut polisi, ABRI. Saya kan belum pernah begini. SOS, pertolongan, tolong, kan gak ada masalah. Itu udah saya begitu tetap kan. Nah terus kalau saya baca tuh di cerita tuh Bapak ditanya polisi bawa isim. Ya itu. Apa itu isim? Isim itu bahasanya ya syariat. Jadi punya isim apa Bapak itu? Syariat Pak itu jadi Nah, enggak apa-apa itu kan apa kayak orang bawa pistol kan syariat. Orang bawa pisau kan syariat. Pakai celana ada sabuknya kan syariat. Ya kan? Baju pakai misalnya rompi anti peluru kan syariat. Pakai motor di helm syariat, sama dengan Bapak bawa isim. Gitu loh. Emang isim apa itu? Isim apa Semar sama bulu macan Pak. Weh, Semar sama bulu macan. Bulu mana? Bulu kujang. Bulu Kujang. Bulu menjangan. bulu kijang, bukan kujang, Pak. Kijang. Dapat dari mana itu? Dari guru Pak. Punya gurunya di mana? Di Cirebon Pak. Oh, di Cirebon. Ya. Dikasih bulu macan. Bukan, bulu kujang. Bulu kujang sama semar. Semar mesem ya? Iya. Yang dari keris itu? Iya. Wah, mana coba lihat. Oh, ada isimnya. Yang penting isimnya ini. Waduh. Karena orang tua petani kita harus percaya. Oh iya, itu hak Bapak. Ini Pak. Wow, Bapak itu ini selalu dibawa isimnya. Bawa aja. Itu bolong
Wah, ini mah saya waktu SMA yang gini, Pak. Waktu SMA dulu kayak gini kalau ketemu guru silat atau pengen laku sama perempuan, Iya. suka dikasih semar mesem. Iya. Nah, Bapak pakai ini laku nggak sama perempuan? Enggak. Oh, enggak. Tujuan saya kan cuma hanya untuk usaha, Pak. Usaha. Di perumahan kan yang banyak kan wanita pengen bangun wanita, bukan bapak-bapak yang pengen bangun kamar renovasi. Nah, ini tahun berapa dikasih ini? Ini namanya semar mesem. Iya. Oh, ini semar mesem nih. Bapak itu dapat pekerjaan karena Bapak rajin. Amin. Karena Bapak bisa dipercaya. Amin. Dan karena Bapak setia pada istrinya yang sekarang. Amin, Pak. Ini apa? Ya itu bulunya. Nah, fungsinya apa ini bulu menjangan ini? Sama. Belum menjawab. Baru tahu siapa itu. Iya. Sama, Pak. Sama. Sama itu. Ini satu paket. Iya. Ini gini pasangnya. Kasar. Harus di ini kali. Oh, ini. Diaduk. Terus suka maulid suka dicuci. Maulid. Mulut. Kalau saya gini, Pak. Gimana? Dikasih sama guru nih, man bawa. Udah simpen. Simpen Udah doang. simpen doang. Nggak dicuci nih. Kadang-kadang kasih minyak aja. Kasih minyak. Katanya kalau dibawa kencing nanti hilang ininya. Kalau saya dipesan bebas. Manuatnya bebas. Bebas. Dibawa kencing, bawa Bebas. Karena kan saya sebagai tukang di mana aja. Oh iya. Tidur Ini apa. nggak pernah lupa ketinggalan. Selalu ada di tas, Pak. Selalu ya. Kalau saya udah hilang nih, saya mah pelupa. Kalau Saya mah jangankan isim, istri aja hilang. Ini kan khusus apa? Jadi bekas orang tua. mandiin mayit, kemudian dibawa. Bawa. Ini. Ini orang tua. Yang dimandi mayitnya orang tua. Orang tua. Orang tuanya udah meninggal. Udah meninggal semua. Oh, dimandiinnya pakai kain ini. Iya. Kainnya dibawa. Saya simpen. Oh, simpan itu mah kenang-kenangan. Biar selalu ingat. Bagus kalau itu. Jadi kalau ingat kita sering ke kuburan doain. Oh, doain hebat. Gitu Makanya lah. Bapak rezekinya bagus. Alhamdulillah. Jadi Bapak rezekinya bagus karena sayang sama orang tuanya Gitu, Pak. dan sayang sama anak. Saya diajarin sama orang tua jangan belagu, Oh, bener, gitu. Oh, jangan belagu. Iya, jangan mabok, jangan. Nggak pernah mabok, Pak? Enggak, Pak. Iya, kalau mabok itu keluarga saya udah cukup, katanya dilemparin aja. Mau dimatiin ya, mau Saya tuh kadang suka mabok Pak kalau malam. Mabok pekerjaan. Ya, kalau mabok pekerjaan, mas saya juga sampai TBC, Pak. Oh, TBC. Isim nih. Iya, Pak. Oh, ini nggak akan dijual. Enggak, Pak. Dibeli sama saya nggak akan dikasih. Enggak, Pak. Wah, Karena itu hebat. titipan, Pak. Oh, titipan. Iya. Harus dipertahankan. Dipertahankan. Nyawa pun taruhannya. Caranya, Pak. Daripada kehilangan isim ini lebih baik kehilangan nyawa. Nah, itu seperti saya dititipkan anak kepada Allah, harus kita syukuri. Hebat Bapak ini luar biasa ya. Bapak mencintai isim, mencintai istri. Mencintai istri, Pak. Jadi kalau kata istrinya, isimnya jangan dipakai lagi kalau cinta sama aku. Simpen kan nggak mengganggu, Pak. Wah, itu hebat. Kalau kata istrinya, kalau Bapak masih kena pakai isim, lebih baik cerai sama saya. Gimana pilihannya? Kan ini buat lebang usaha, Pak. Wah. Kan kadang-kadang kita untuk meyakinkan pasti ada, Pak, buat meyakinkan apa ya. Jadi Bapak teh minta pertolongan. Minta pertolongan, Pak. Cuman kagak ada yang nyaut, tolong akhirnya dia Akhirnya setelah airnya digini-giniin, Iya. Bapak jadi perhatian. langsung saya ditikep langsung. Ada yang nikah. Langsung udah tonjok, tikep, udah mati deh pikiran. Saat yang nikahnya siapa? Itu pegawai. Ini sampai langsung saya sampai ke dokter langsung sakit ya. Aduh, tapi Sampai sekarang juga saya masih sakit. Sakit. Yang nikahnya siapa? Nggak tahu. Ya pegawai itu karena dia saking apa Enggak, artinya aparat. Satpol PP Satpol apa PP. anggota? Satpol PP. Satpol PP. Iya, Satpol PP saya kan penggota polisi itu kan. Nong cekap, karena mungkin orang curiganya Bapak lagi melempar air keras. Iya, Begitu. katanya mungkin. Ya namanya keamanan kan curiga pada Ya, siapa. makanya saya udah lebih itu Pak, pasrah udah. Yang penting ada legangan untuk anak itu mungkin bisa selamat kalau legangan kita tadi. Gitu. Jadi kan Bapak sudah apa namanya? Barusan mau apa ke saya? Verifikasi. Ya, prepekikasi ya udah. Bapak kan prepekikasinya diterima, ya kan? Nanti saya kasih obat, nama obatnya Dialens. Iya, Pak. Saya bukan sponsor obat, bukan. Iya, Pak. Tapi Terima kasih, obat Pak. ini bisa nurunin kadar gula dalam waktu cepat. Gitu. Banyak, Bapak ya? ini hebat banget ya, baik. Banyak nggak Pak? Apanya? Apanya? Nasinya banyak. Nasi. Obatnya? Ya. Satu ini Satu nanti pres. diminum sehari 2 kali. Satu pres. Hah? Di tempat tinggal saya Pak RT kakinya gula Pak. Ya udah, ini aja dulu anak
istrinya Istri dulu. dulu, Nanti istri kalau Mamang udah dulu. istrinya udah sembuh, Istri Mamang tuh jadi nambah. istrinya udah sembuh, Nggak beli. kan? Oh ini ada obat bagus nih. Nah, Saya dari udah, Pak istrinya Dedi. udah sembuh, nanti kasih Pak RT. Iya, ini dari Pak Gubernur. Oh iya, ini Obatnya obat bagus. gulanya turun gitu loh. Siap. Kurang baik. Nih, Oh, itu Pak. duit. Enggak, ini duitnya kirimin nanti buat anaknya sekolah. Alhamdulillah, ya Allah. Nggak boleh. Nggak boleh, jangan gini, nggak boleh. Bangun, nggak boleh. Kita rezeki alhamdulillah. Udah bangun, nggak boleh, ya. Udah bangun. Kan bapak orang baik, berani ngorbanin diri nolong orang lain. Mohon maaf, tangan saya pakai tangan sebelah, tangan saya tuh bengkak tuh. Karena ibu-ibu kalau selaman ditarik. Iya Pak. Tuh ini saya bengkak. Kalau selaman tuh tarik gini. Bengkak. Itu dari Bekasi terus ke Cimahi 2 hari terus-terusan. Kalau ibu-ibu sekarang tangannya tarik gini, tuh gitu. Gitu, bawa uangnya. Terima kasih banget. Iya, nanti kasih buat anaknya sekolah. Setelah kita melihat video tersebut ya, ternyata ya luar biasa ya dari sikap KDM yang kemudian memaafkan ya. Dan menurut saya sih KDM pura-pura nggak tahu ya. Dia bilang baru aja tahu ya dari media. Ya, sebenarnya sih kan beberapa kemarin ya, hari kemarin kan udah viral ya. Ya, mungkin ini ya mungkin alasan KDM ya agar tidak menyinggung ya. Luar biasa ya. Dengan kelembutan hatinya menerima permintaan maaf dari orang yang jelas-jelas ingin mencelakakannya. Dan ternyata alasan di balik penyiraman tersebut menurut saya ini konyol ya. Kenapa enggak? Karena alasannya itu katanya dia ingin menyelamatkan anak orang ya yang tergencet karena berdesak-desakan ketika KDM dikawal oleh pengawalnya. Ya ini sebuah nggak sinkron ya, padahal dia jelas berniat menyiramkannya 3 kali dan dia bilang bahwa dia itu nggak sengaja, bahwa ketika berdesakan dia sedang megang air mineral ya. Kalau memegang air mineral kenapa tangannya di atas itu? Otomatis kan itu sudah menunjukkan sebuah kesengajaan. Kalau sekedar memegang ya kan ya air mineral ya di bawah gitu kan ya, cuma dipegang kan, kenapa botolnya dibuka gitu loh. Dan itu alasan yang paling konyol ya. Dan yang kedua yang paling konyol lagi, dia itu membawa isim-isim ya atau jimat yang berupa semar mesem loh. Yang ya saya nggak fokus di ibu yang di sampingnya ya, membawa isim-isim dan kemudian alasannya untuk usaha ya. Dan semar mesem kan untuk menarik lawan jenis gitu ya. Ini ya menurut saya ini konyol sekali ya. Ya mungkin ini kepercayaan dari si pelaku ya. Dan ya saya nggak fokus sama ibu-ibu ya, ketawa terus gitu ya, mungkin nggak disorot ya, tapi ketawanya itu cukup menonjol ya, mungkin aneh nih, ini orang ini aneh gitu ya. Sepertinya memang orang ini sangat percaya dengan magic gitu ya, sangat percaya dengan hal klinik ya, bukan percaya kepada yang sang pencipta, padahal dia bilang bahwa dia mempunyai hati yang ingin membantu orang, ingin selalu menolong orang ya mungkin itu alasannya aja. Dan juga rumah tangganya yang nggak harmonis dan kemudian pisah ya, mungkin ini adalah menjadi sebuah background ya. Tentu saja orang ini bukan dari yang latar belakang yang baik-baik saja, atau mungkin jiwanya kurang gimana ya teman-teman ya. Menurut kalian teman gimana sih ya? Pokoknya setelah melihat dari cuplikan tersebut ya, video tersebut ya, dari dipetik dari pelajaran gitu ya mungkin ini adalah orang yang nggak punya tujuan ya, cuman sekedar ingin mencelakakan KDM tapi tanpa dasar gitu ya. Tapi semoga saja KDM ya baik-baik saja meskipun banyak tekanan ya, baik dari yang nyata atau tidak nyata. Mudah-mudahan selalu diberi keselamatan jika memang selama ini KDM benar-benar tulus dalam membangun Jabar, dan juga gebrakan-gebrakannya yang kadang di luar nurul dan banyak dinyinyir oleh pejabat lain yang seolah-olah kebijakannya itu
tertutupi kebijakan KDM. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.